Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Jamaah sholat Jumat yang semoga dirahmati Allah, tiada pujian terbaik yang pantas dilantunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang berkuasa atas segala hal di bumi dan di langit. Salawat serta salam semoga senantiasa terlantun indah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pencerah semesta yang telah mengajarkan umat manusia tentang semua kebaikan untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah semuanya untuk senantiasa memperkuat keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan iman dan takwa itulah sebaik-baik bekal untuk kembali menghadap Allah di hari akhir nanti. Jamaah sholat Jumat yang semoga dirahmati Allah. Pada awal khutbah tadi telah khatib bacakan surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi walikulli wujhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang diartikan secara keseluruhan berarti bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini berbicara secara umum tentang kiblat, bahwa setiap umat memiliki arah kiblat yang berbeda-beda, dan bagi setiap muslim untuk bersegera dalam melakukan kebajikan, yang secara pokok adalah melakukan sholat menghadap kiblat. Karena setiap orang akan dibangkitkan dan dikumpulkan di hari akhir nanti dimanapun mereka berada. Maka hendaknya setiap orang berusaha untuk beramal kebaikan dimanapun berada, kapanpun, dan semampu kondisi masing-masing. Setiap diri tidak akan mengetahui di mana dan dalam kondisi apa mereka dipanggil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap diri kita kembali kepada Allah di tempat yang baik dan dalam kondisi yang terbaik. Jamaah sholat Jumat yang semoga dirahmati Allah. Dalam ayat itu pula Allah memberikan satu perintah yang penting untuk dicermati dengan baik, untuk kemudian dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, yaitu pada bagian ayat fastabiqul khairat yang berada di tengah-tengah ayat ini dan dipahami dalam arti teksnya sebagai berlomba-lomba atau bersegera dan bersaing dalam berbagai kebaikan. Kebaikan memang banyak jumlahnya dan banyak jenisnya. Setiap orang Islam berhak untuk bersaing dalam kebaikan-kebaikan yang ada. Bersaing dalam jumlah sedekah harian, bersaing untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah,
dan masih banyak lagi. Di sisi lain, ayat ini juga ditafsirkan oleh Al-Hasan Al-Basri dengan makna berlomba-lomba dalam kebaikan dan dengan cara-cara yang baik. Sehingga tidak hanya bersaing untuk tujuan yang baik, melainkan juga dengan cara-cara yang terbaik. Tidak dengan merugikan orang lain, dengan akhlak yang baik dan luhur, di mana kemuliaan dan keluhuran akhlak merupakan ciri khas mulia dari seorang muslim sejati dan sebagai penggerak kebaikan di tengah umat. Jamaah sholat Jumat yang semoga dirahmati Allah, ajaran Islam sangatlah mulia. Ajaran Islam selalu bertujuan untuk kebaikan, bukan hanya bagi diri seorang muslim saja, melainkan juga kepada seluruh masyarakat, bahkan seluruh makhluk seperti hewan dan tumbuhan. Ajaran Islam yang benar selalu tampak anggun dan mulia, bahkan menurut pemeluk agama lain. Karena itulah ciri khas agama Islam yang juga menjadi ciri khas sebagai seorang muslim yang sejati. Sebagian orang mungkin akan mengalami persaingan dalam kehidupannya, baik yang dilakukan oleh dirinya secara personal maupun kelompok, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik yang dilakukan dengan sukacita maupun tidak. Sekalipun tujuannya baik dan untuk mewujudkan kebaikan, maka perlulah dilakukan dengan cara-cara yang terbaik. Karena itulah ciri khas sifat seorang muslim yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil Qur'anil Hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah sholat Jumat yang semoga dirahmati Allah, Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan kelembutan pada seluruh makhluk, baik mereka adalah sesama muslim, berbeda agama dan keyakinan, berbeda latar belakang sosial, derajat ekonomi, bahkan kepada selain manusia. Anggun dan mulianya Islam ini juga tampak pada akhlak yang mulia, yang menjadi perhiasan terbaik dan terindah yang paling pantas disandang oleh setiap muslim. Bahkan dalam perang sekalipun, Islam tetap mengajarkan kebaikan, terlebih lagi dalam kondisi aman dan tentram. Begitu juga dalam kompetisi dan persaingan yang biasa kita temui dalam keseharian. Di berbagai bidang, dalam cakupan besar maupun kecil, setiap diri selalu dihadapkan dengan persaingan yang disadari maupun yang tidak disadari. Persaingan terbaik adalah persaingan dengan diri sendiri yang di masa sekarang dan dengan diri sendiri yang di masa lalu, untuk berpacu dan berusaha untuk mengalahkan kualitas diri di hari-hari sebelumnya, dan memperbaiki dengan taubat, memperbaiki kesalahan diri, dan berusaha menjadikan diri sebagai sosok yang muslim yang lebih baik dari hari sebelumnya untuk kebermanfaatan seluruh umat. Di akhir khutbah ini, marilah kita melantunkan doa yang tulus kepada Allah Azza wa Jalla, semoga menjadikan kehidupan setiap dari kita menjadi lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya dan menjadi tambah berkah dan bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat dan barokahnya kepada negeri ini dan semua yang berada di dalamnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
وقريباته وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.